杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Begitu hantu raksasa itu muncul, ia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik energi yang bergejolak di langit. Kemudian ia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Sebuah pemandangan yang mencengangkan terungkap. Di bawah hisapannya, energi langit dan bumi yang seharusnya bekerja pada Zhang Roshi sepenuhnya terserap ke dalam perutnya dan lenyap. Setelah melakukan semua ini, hantu itu menundukkan kepalanya dan seperti saat ia muncul, tiba-tiba menyusut ke dalam tubuh Zhang Roshi dan menghilang. Namun sebelum pergi, Yang Ke samar-samar merasa bahwa hantu itu telah menatapnya, bahkan tanpa bertemu pandang. Yang Ke merasakan hawa dingin yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan. Perasaan tidak berarti yang muncul dalam dirinya. Apa itu? Suara Liu Yan sedikit bergetar. Meskipun hantu menyeramkan itu telah menghilang, rasa takut yang ditimbulkannya tidak berkurang, membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan kosong. Kemudian sebuah lingkaran energi tiba-tiba meledak dari tengah tubuh Zhang Roshi, memancar keluar. Setelah sosok ilusi itu menyusut ke dalam tubuhnya, dia langsung menembus ke tingkat alam pengembalian kekosongan tanpa hambatan apapun. Seolah-olah itu adalah perkembangan alami. Yang Ke hampir tercengang. Entah itu Zhang Roshi yang langsung memadatkan auranya sendiri. Munculnya sosok ilusi itu aneh. Itu atau kemajuannya yang tiba-tiba sekarang. Semua ini di luar pemahamannya. Semua ini tampak begitu tidak nyata. Pada saat ini hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya. Kekuatan garis keturunan macam apa yang diwarisi Zhang Roshi? Apakah sosok ilusi itu proyeksi kehendak leluhur keluarga Zhang? Tuan, saya ingin kembali dulu, kata Liu Yan tiba-tiba. Yang Ke meliriknya dan menyadari bahwa kondisinya agak aneh. Dia tidak memaksa dan mengangguk, membawanya ke mutiara alam mendalam. Zhang Roshi yang telah maju ke alam sumber Do tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus melap energi spiritual di sekitarnya dengan panik. Tubuh kecilnya telah menjadi seperti jurang tanpa dasar, menyerap seperti energi spiritual yang datang kepadanya. Dengan terserapnya mutiara alam mistis, lautan energi spiritual di bawah Ngare menipis dengan cepat. Sehari kemudian, Ngare yang dulunya berkabut dan diselimuti kabut tidak lagi seperti dulu. Lautan energi spiritual telah lenyap, menjadi seperti tempat lain di negeri 4 musim. Baru kemudian terdengar erangan lembut dari arah Zhang Roshi. Saat ia pelan membuka matanya, ia tampak agak bingung dengan perubahan yang terjadi padanya. Sedikit mengurutkan kening setelah membuka matanya. Ia merentangkan tangannya di depannya, lalu sedikit menggelengkannya. Setelah beberapa saat, ia tersadar, menyadari seseorang sedang mengawasinya. Mendongak, ia bertemu pandang Yang Ke. Tuan! Zhang Roshi berdiri dan memanggil dengan lembut. Selamat, Anda telah berhasil menembus alam kembali ke kosongan. Yang Ke tersenyum tipis. Zhang Roshi merutkan bibir dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya merasa seperti tertidur dan berakhir seperti ini. Tertidur? Yang Ke mengangkat alisnya. Jadi Anda tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya? Zhang Roshi mendongak, terkejut dan bertanya, apa yang terjadi sebelumnya? Dia menoleh dan melihat sekeliling, langsung melihat 2 mayat layu. Dia menjerit ketakutan, wajahnya pucat pasi. Dia berkata dengan takut, seseorang menyergap kita. Yang Ke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan pemandangan aneh itu padanya dan hanya berkata, hanya beberapa orang bodoh yang gegabah. Namun reaksi Zhang Roshi memberinya beberapa petunjuk. Ada rumor bahwa beberapa binatang buas yang kuat, terutama yang seperti roh suci, memiliki kekuatan yang cukup besar sejak lahir.
Terlebih lagi kekuatan mereka tidak membutuhkan kultivasi yang terlalu berat. Mereka hanya perlu menunggu waktu untuk terakumulasi, dan kekuatan garis keturunan mereka akan perlahan terbangun, memungkinkan mereka untuk tumbuh dan akhirnya berdiri di puncak dunia ini. Situasi Zhang Roshi agak mirip dengan warisan binatang buas iblis atau roh suci ini. Jika tidak akan ada cara untuk menjelaskan mengapa kekuatannya meningkat drastis hanya dalam 2 hari, tanpa dia sadari. Memikirkan hal ini, Yang Ke bertanya, Roshi, apakah ada yang pernah menjelaskan tentang peningkatan ke alam pengembalian kekosongan dan pemadatan aura kepada Anda sebelumnya? Tidak. Yang Roshi menggelengkan kepalanya. Di kampung halaman, kekuatan Roshi masih sangat rendah. Leluhur berkata dia akan menjelaskan hal-hal ini kepada saya ketika saya mencapai tingkat ketiga alam Raja Suci. Yang Ke mengangguk. Dia ingat bahwa dia juga belum menjelaskan hal-hal ini kepada Zhang Roshi. Peningkatan ke alam pengembalian kekosongan adalah satu hal. Bahkan jika seseorang tidak mengerti, seseorang dapat memahaminya sendiri dan berimprovisasi. Tetapi pemadatan aura tidak dapat dipahami dalam semalam. Namun Zhang Roshi telah memadatkan auranya dalam sekali gerakan. Dengan kata lain, cara memadatkan aura mungkin sudah berakar dalam jiwanya, yang pasti karena warisan kekuatan garis keturunannya. Tuan, apakah ada masalah dengan kultivasi Roshi? Zhang Roshi bertanya dan agak cemas. Tidak, itu tidak benar. Yang Ke dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menghindari kesalahpahaman, lalu berhenti sejenak dan melanjutkan. Anda baru saja naik tingkat. Mengkonsolidasikan kultivasi Anda itu penting. Kembalilah ke alam mistis kecil dulu. Baik. Zhang Roshi mengangguk, patuh, merilekskan pikiran dan tubuhnya, membiarkan Yang Ke memasukkannya ke dalam mutiara alam mistis. Berdiri di sana sambil berpikir sejenak, Yang Ke masih agak bingung. Dia belum menanyakan Zhang Roshi tentang hantu wanita raksasa itu sebelumnya, karena dia mungkin tidak akan bisa memberikan jawaban apapun, dan bertanya pun akan sia-sia. Sesaat kemudian dia menoleh ke samping dan tidak jauh dari situ, seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Sesaat kemudian Hua Qingxi muncul di depannya, tampak sangat gembira. Jelas telah mendapatkan banyak hal. Apa yang terjadi? Hua Qingxi bertanya dan terkejut melihat 2 mayat kering di tanah. Seseorang hanya membuat masalah. Yang Ke menjelaskan dengan santai, tidak menanyakan apa yang telah dia dapatkan, karena telah disepakati bahwa semua rampasan akan menjadi miliknya. Dia hanya berkata, kembali dulu. Saya masih perlu pergi ke alam musim dingin. Tunggu sebentar. Untuk apa? Hua Qingxi tersenyum dan berkata, dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Yang Ke tidak menjawab tetapi memberi isyarat agar dia melanjutkan. Ada harta karun tersembunyi di pegunungan 2 musim. Apakah Anda tertarik untuk menjelajahinya? Hua Qingxi bertanya sambil tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Yang Ke bertanya dan heran. Hua Qingxi berkata, saya dari istana Dewa Bintang. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, saya akan menjadi salah satu dari 40 orang di istana kali ini. Saya sudah lama mempersiapkan diri untuk tanah 4 musim. Jadi apa yang aneh tentang mengetahui harta karun tersembunyi? Pegunungan 2 musim? Yang Ke tampak berpikir. Jangan khawatir, meskipun saya tidak tahu untuk apa Anda pergi ke alam musim dingin, itu hanya searah, tidak akan memakan banyak waktu. Apakah Anda punya lokasi spesifiknya? Yang Ke bertanya. Hua Qingxi tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, harta karun rahasia itu hanyalah beberapa petunjuk yang kukumpulkan dari catatan sekte. Meskipun ada peta, arahnya tidak begitu jelas. Hanya menggambarkan area umum. Jika Anda benar-benar ingin pergi, Anda harus mencarinya sendiri. Jadi, Anda bahkan tidak tahu apa isinya? Tanya Yang Ke. Melihat ekspresi enggannya, Hua Qingxi tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan bibir dan berkata, sepertinya Anda tidak tahu banyak tentang negeri 4 musim ini. Bagaimana?
Yang Ke bertahan kening. Wakingsi terkekeh dan berkata, apakah Anda tahu siapa yang menciptakan negeri 4 musim ini? Anda tahu? Yang Ke mengangkat alisnya. Wakingsi berkata dengan sombong, mengapa saya bertanya pada Anda jika saya tidak tahu? Yang Ke segera menyeringnya jahat dan berkata, katakan pada saya. Melihat ekspresi mengancamnya, Wakingsi tak kuasa menahan diri untuk cemberut dan mendengus. Kaisar Waktu, pernah dengar namanya? Yang Ke menggelengkan kepalanya. Ekspresi Wakingsi mengeras. Dia berkata, sepanjang sejarah mereka yang layak disebut Kaisar Agung selalu termasuk di antara yang terkuat di dunia. Namun bahkan yang terkuat pun bisa binasa. Catatan sejarah menunjukkan setidaknya puluhan Kaisar Agung telah gugur. Kaisar Agung Waktu adalah salah satunya. Kaisar Agung ini mengkultivasi seni ilahi yang disebut seni ilahi waktu. Dengan kekuatan, waktu terbang seperti kilat. 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Mereka yang terkena serangannya kehilangan umur mereka secara diam-diam dan mati secara alami. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Kaisar Agung ini jatuh, tetapi ada rumor bahwa negeri 4 musim ada salah satu gua rahasia Kaisar Agung Waktu. Kekuatan 4 musim di dalam alam rahasia itu juga diwujudkan oleh Kaisar Agung Waktu menggunakan kekuatan ilahinya. Dan setelah bertahan selama bertahun-tahun. Ada juga rumor bahwa di suatu tempat di negeri 4 musim terdapat sebuah kuil megah yang berdiri tegak dan mengesankan yang disebut kuil waktu. Kuil itu menyimpan banyak manfaat yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Waktu. Jika seseorang dapat memperoleh sebagian kecil saja darinya, masa depannya akan berjalan lancar, tanpa hambatan apapun. Rumor ini telah beredar di antara sekte-sekte besar, tetapi sayangnya tidak ada yang dapat mengkonfirmasinya. Hanya ada beberapa catatan yang samar. Dan harta karun rahasia yang kusembunyikan sangat mungkin terkait dengan kuil waktu. Dia menceritakan kisah itu dengan penuh kebanggaan yang memang membangkitkan minat Yang Ke. Tetapi karena Anda merasa itu merepotkan, maka kita tidak akan pergi. Wakingsi tampak bertekad untuk membuat Yang Ke tetap penasaran. Namun Yang Ke dengan tegas mengulurkan tangannya ke arahnya. Untuk apa? Tanya Wakingsi waspada. Berikan petanya. Wakingsi segera menggenggam cincin spesialnya, melompat mundur beberapa langkah dan menggertakkan giginya berkata, saya peringatkan Anda, jika Anda berani menggunakan kekerasan, Anda akan apa? Yang Ke menyeringnya dan mendekatinya, berkata, tempat ini sepi, bahkan jika Anda berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang menyelamatkan Anda. Selain itu, hanya dengan berpikir, Anda harus patuh menyerahkan petanya. Dasar binatang tak tahu malu. Jangan mendekat, jika Anda mendekat lagi, saya akan berteriak. Baiklah, ini dia. Wakingsi mengeluarkan sepotong kulit binatang dari cincin spesialnya dan melemparkannya ke Yang Ke, sambil dengan marah dan menghina berkata, apakah ini menarik? Seorang pria dewasa menindas wanita lemah seperti saya. Anda tidak punya rasa malu. Yang Ke mengabaikannya, hanya melihat peta sederhana yang digambar di kulit binatang di tangannya dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Wakingsi, tidak banyak petunjuk di peta tersebut dan arahnya tidak jelas. Seluruh negeri 4 musim terbagi menjadi 4 wilayah utama, musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Setiap wilayah memiliki lingkungan yang berbeda dan iklim yang kompleks, dengan perbatasan antar wilayah utama yang sangat unik. Pegunungan 2 musim membentang di seluruh negeri 4 musim, bertindak seperti garis pemisah yang berkelanjutan, memisahkan keempat wilayah yang berdekatan. Yang Ke telah melihat informasi ini di Gulungan Giok, jadi dia tidak terlalu terkejut ketika Wakingsi menyebutkan pegunungan 2 musim. Namun dilihat dari informasi yang diungkapkan Wakingsi, Istana Ile Qingyang masih menyembunyikan sesuatu darinya, setidaknya mengenai kuil waktu. Ini dapat dimengerti karena bagaimanapun juga dia adalah orang luar. Murong Xiuxiu memberinya Gulungan Giok yang berisi sebagian besar informasi tentang negeri 4 musim,
kemungkinan besar mendapat persetujuan diam-diam dari Ghost Sweeting. Informasi lebih lanjut akan menjadi kebocoran rahasia sekte. Namun Yang yakin bahwa orang-orang di istana Ilakingia mengetahui tentang kuil waktu. Jika kuil waktu benar-benar ada, peta yang diberikan Hua Qianxin kepada Yang menunjukkan bahwa lokasi kuil waktu tepat berada di Gunung Dua Musim, terletak di antara alam musim panas dan alam musim dingin. Oleh karena itu, bagi Yang perjalanan ini benar-benar hanya jalan pintas. Dia menyimpan pita itu, menyuruh Hua Qianxin bersembunyi di dalam mutiara alam mistis dan memanggil perahu kayunya, dan melaju menuju alam musim dingin. Satu hari berlalu dengan cepat dan tiba-tiba deretan pegunungan yang membentang muncul di depan. Dari kejauhan hutan-hutan tampak rimbun dan jauh, lembah-lembahnya dalam dan lebat. Sisi yang menghadapinya bermandikan sinar matahari, sementara puncak-puncak gunung tertutup salju. Di sisi lain pegunungan yang tak terlihat oleh Yang terbentang dunia yang sangat dingin. Ini jelas adalah Gunung Dua Musim. Tanpa ragu-ragu, Yang melepaskan indera ilahiynya untuk mengamati sekitarnya sebelum terjun ke hutan. Iklim di dalam hutan sangat panas, tetapi ini tidak terlalu mempengaruhi seorang seniman bela diri seperti Yang. Dia menghafal informasi yang tercatat di peta dan sambil berusaha untuk tidak terlalu jauh menyimpang dari arah alam musim dingin, mulai mencari kuil waktu. Dia telah memikirkannya dengan matang, karena kuil waktu adalah entitas yang sangat sulit ditemukan dan hampir tidak ada yang pernah menemukannya selama upayanya untuk membuka tanah 4 musim. Dia tentu saja tidak bisa terlalu berharap agar tidak membuang energi dan waktu. Baginya menemukannya akan baik, tetapi tidak menemukannya pun tidak masalah. Dia bisa saja menyeberangi pegunungan Dua Musim dan memasuki alam musim dingin. Buah malapetaka adalah tujuan terbesarnya dalam perjalanan ini. Dengan sikap acuh tak acuh ini, Yang merasa rileks, mengendalikan perahu kayu dan terbang ke ketinggian rendah. Tampaknya ada beberapa jejak binatang buas di pegunungan, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu besar, dan Yang tidak berniat mengganggu mereka, hanya mengabaikan mereka. Sesekali dia bisa menemukan 1 atau 2 ramuan obat langka yang dengan hati-hati dikumpulkan dan ditanam oleh Yang di kebun herbal di alam mistis kecil. Setengah hari berlalu begitu cepat dan meskipun dia belum menemukan jejak kuil waktu, itu bukanlah kerugian total. Pada suatu saat ketika dia terbang rendah dan mengamati sekitarnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mendongak ke arah tertentu. Di sana terdengar suara gemerisik dari kejauhan, seolah-olah sesuatu sedang melarikan diri. Namun, karena terhalang hutan, Yang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dengan melepaskan indera ilahinya, dia segera merasakan aura yang kira-kira setara dengan tingkat kedua alam sumber Do yang terpancar dari arah itu. Namun pada saat ini, pemilik aura ini jelas terluka parah. Fluktuasi energinya sangat tidak stabil. Tepat ketika Yang sedang menyelidiki, seekor binatang iblis tiba-tiba melompat keluar dari hutan di depannya. Binatang iblis ini menyerupai kadal yang diperbesar puluhan kaki. Ia memiliki kepala runcing dan tubuh panjang, tetapi 2 sayap merah menyala tumbuh dari punggungnya. Tanda berbentuk berlian muncul di kepalanya, seolah-olah dicap dengan besi panas, membuatnya tampak sangat aneh. Tidak jelas jenis manusia atau binatang apa yang telah dilawannya dengan sengit. Salah satu sayapnya telah putus, ekornya hilang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dengan luka dan daging yang terkoyak tak terhitung jumlahnya. Ia melompat ke udara, panik dan benar-benar lengah. Tidak pernah menyangka Yang akan menghalangi jalannya. Dalam sekejap mata, kadal raksasa itu dengan mata yang bersinar merah tua membuka mulutnya dan melancarkan serangan ke arah Yang. Yang hanya melihat kilatan cahaya merah tua, diikuti oleh semburan energi yang tajam. Ia jelas melihat bahwa serangan kadal raksasa itu adalah jentikan lidahnya yang panjang, lurus dan tajam seperti pedang. Dalam sekejap Yang menghindar, membuat serangan lidah itu melesat dari sasarannya. Pada saat yang sama, ia menjentikan pergelangan tangannya, mengirimkan lebih dari selusin bila bulan yang melesat ke arah kadal raksasa itu. Kadal raksasa itu berada di udara, tanpa cara untuk menghindar dan bila bulan itu mengenai berbagai bagian tubuhnya.
Namun tubuh kader raksasa itu cukup kokoh dan serangan pedang bulan Yangke yang tergesa-gesa tak langsung membunuhnya. Hanya memercikkan percikan api di permukaannya dan menyebabkan luka ringan. Dengan kekuatan tebasan, kader raksasa itu jatuh terhempas ke bawah. Ekspresi Yangke mengeras. Dia menatapnya posisinya di udara, melangkah maju seperti meteor yang jatuh, mengikuti dari belakang. Anehnya, dia tiba di depan kepala kader raksasa itu. Pada detik berikutnya, dia melepaskan teknik transformasi naga. Tinju kanannya berubah menjadi cakar naga, mengepak erat dan menghantamkannya dengan keras ke bagian belakang kepala kader raksasa itu. Dengan raungan yang mengakakkan telinga dan suara tulang yang hancur, tubuh kader raksasa itu tiba-tiba patah, membentuk sudut siku-siku di lehernya. Lidahnya yang merah menjulur keluar, matanya merah padam, tubuhnya kejang-kejang dan meronta-ronta, namun tidak dapat menghindari kematiannya. Dengan bunyi gedebuk, mayat kader raksasa itu jatuh ke tanah dan Yangke mendarat dengan ringan di sampingnya. Kader raksasa ini bagaimanapun juga adalah binatang iblis tingkat ke-11, sebanding dengan seorang ahli bela diri di tingkat kedua alam sumber Do. Jika tidak terluka parah sebelumnya, Yangke tidak akan mampu membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Meskipun tidak terlihat seperti binatang langka, mengingat levelnya, inti dalamnya seharusnya cukup berharga. Memikirkan hal ini, Yangke membungkuk untuk mengambil inti dalamnya. Namun saat itu perubahan tiba-tiba terjadi. Tanda belah ketupat di dahi kader raksasa itu tiba-tiba mulai berputar, seolah-olah hidup kembali. Kemudian tanda itu berubah menjadi aliran cahaya terlepas dari dahi kader raksasa dan melesat ke arah Yangke. Yangke terkejut dan segera mundur. Dia mengira kader raksasa itu telah meledak dan menggunakan metode misterius. Bagaimanapun binatang iblis tingkat ke-11 memiliki kecerdasan yang cukup besar dan mampu melakukan trik seperti itu. Gerakannya cepat, tetapi aliran cahaya itu bahkan lebih cepat. Yangke tidak bisa menghindarinya. Cahaya itu langsung menembus energi sumber pelindungnya. Cahaya itu berputar meliringi tubuhnya sekali lagi, mendarat di punggung tangannya. Apa itu? Yangke berteriak ketakutan. Saat cahaya itu menyentuh tangannya, dia merasakan sakit yang membakar, seolah-olah besi panas telah dicap di tangannya. Dia panik dan mundur dengan tergesa-gesa, tetapi segera dia menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Rasa sakit itu hanya sesaat, menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh sensasi dingin yang menyenangkan. Saat menunduk, Yangke segera memperhatikan tanda berbentuk berlian di punggung tangan kanannya, persis sama dengan yang dilihatnya di dahi kader raksasa itu. Detik berikutnya, beberapa sosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari Yangke. Saat muncul, mereka semua mengarahkan pandangannya ke mayat kader raksasa yang tergeletak di tanah. Kemudian mereka menatap Yangke dengan ekspresi permusuhan. Yangke juga terkejut. Ketika dia merasakan kader raksasa itu terluka parah, dia samar-samar menduga bahwa seseorang sedang mengejarnya. Tetapi tanda itu telah mengalihkan perhatiannya, mencegahnya untuk menyadari ketika orang-orang ini mendekat. Sekarang sudah terlambat. Anda! Dua seruan terkejut terdengar dari antara para prajurit yang menatap Yangke, meskipun nada mereka sedikit berbeda. Yangke mendongak. Dia segera merasakan sakit kepala karena dia tiba-tiba menyadari bahwa situasi di hadapannya agak rumit. Para prajurit yang mengejar kader raksasa itu bukan dari sekekuatan yang sama. Sebaliknya mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Dia mengenali sekitar setengah dari keempat kelompok ini. Di sebelah kiri adalah Xiao Baiyi dan Murong Xiao dari Istana Ilahi Qingyang. Tidak jelas apakah mereka telah bersama sejak awal atau bertemu secara kebetulan. Bagaimanapun mereka seharusnya berpisah ketika dikejar oleh binatang api di alam musim panas. Namun mereka muncul bersama di pegunungan 2 musim sekarang. Saat ini, Xiao Baiyi menatap Yangke dengan acuh tak acuh, ekspresinya sedingin biasanya, tanpa kehangatan sama sekali. Namun Murong Xiao memberikan senyum manis kepada Yangke. Di samping mereka berdua adalah Wuchang dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi. Yangke mengingat orang ini dengan jelas. Setelah menyaksikan pertarungannya dengan Xia Sheng, Yangke diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah memprovokasinya kecuali benar-benar diperlukan.
Bukan karena dia takut padanya, tetapi karena orang ini sangat sulit dihadapi. Yang tahu bahwa jika dia ingin mengalahkannya, dia mungkin harus menggunakan semua metodenya, dan bahkan kemudian dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Di pihak Tanah Suci bela diri surgawi, hanya Wuchang yang hadir. Ini tidak mengherankan. Wuchang adalah orang yang kasar dan tidak dapat dipraktisi. Bahkan sesama muridnya pun akan kesulitan bergaul dengannya. Murid-murid Tanah Suci bela diri surgawi mungkin tidak mau dan tidak berani bersamanya. Wuchang juga lebih suka bertindak sendiri. Baginya siapapun adalah beban. Kelompok ketiga terdiri dari 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Pria itu memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do, sedangkan wanita itu hanya berada di tingkat pertama. Yangke tidak mengenali kedua orang ini, tetapi yang membingungkannya adalah pria di tingkat ketiga alam sumber Do itu memiliki tatapan agak muram di matanya ketika menatapnya, sementara wanita itu tersenyum. Dilihat dari pola pada pakaian mereka, pria dan wanita itu jelas adalah murid Istana Dewa Bintang yang tidak boleh diremehkan. Kelompok terakhir seperti Wuchang, semuanya sendirian. Yangke meliriknya dan menemukan bahwa pria ini bukan dari sekte besar. Lambang sekte di pakaiannya juga sangat asing, jadi dia seharusnya berasal dari tingkat menengah atau bahkan kekuatan kecil. Namun ketika menghadapi murid-murid elit dari 3 sekte besar, pria ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ekspresinya sama tenang yang benar-benar menakjubkan. Apakah nona muda ini mengenal saya? Yangke melirik keempat kelompok orang itu dan mengamati mereka secara keseluruhan sebelum menoleh ke murid perempuan Istana Dewa Bintang dengan tatapan bertanya. Salah satu dari kedua kalimat yang diteriakkan sebelumnya berasal dari Xiao Baiyi dan yang lainnya adalah wanita ini. Mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu jika mereka tidak saling kenal? Namun, yang mengejutkan Yangke, murid perempuan Istana Dewa Bintang itu tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Anda salah mengenali saya." Lansun mengatakan ini karena meskipun dia mengingat penampilan Yangke, dia tidak mengenalinya. Di tingkat ketiga pagoda 5 warna, Lansun telah menggunakan mutiara wajah palsu untuk mengubah penampilannya. Apa yang dilihat Yangke bukanlah wajahnya yang saat ini. Yangke terdiam. Dia menoleh ke Xiao Baiyi dan berkata, "Xiao Baiyi, Anda juga di sini, sungguh kebetulan." Urat di dahi Xiao Baiyi berkenut dan dia berteriak, "Apakah Anda ingin mati?" Murong Xiao tersenyum dan mengangguk sedikit kepada Yangke. Yangke berkata, "Kenapa begitu dingin? Jarang kita bertemu di sini. Ini takdir." Xiao Baiyi mencibir, "Takdir siapa yang bersama Anda? Tapi sungguh tidak terduga Anda berhasil lolos dari kejaran binatang api itu hidup-hidup. Sungguh luar biasa." Meskipun kata-katanya adalah pujian, namun penuh dengan sarkasme dan ejekan, entah mengapa. Saat itu, binatang api dari alam musim panas itu tampaknya telah menjadi gila. Sementara begitu banyak orang berpencar dan melarikan diri, ia secara khusus menargetkan Yangke. Banyak orang mengira Yangke sudah ditakdirkan dan pasti akan mati. Dan Xiao Baiyi juga berpikir demikian. Lagi pula bahkan Wuchang pun dikejar dan melarikan diri hanya dengan melihatnya. Bagaimana mungkin Yangke, seorang kultivator tingkat 1 sumber Do, bisa bertahan hidup? Tetapi kenyataannya mencengangkan. Yangke muncul tanpa cedera di pegunungan 2 musim. Setelah mendengar kata-kata binatang api, pria dan wanita dari Istana Dewa Bintang juga sedikit mengubah ekspresi mereka. Jelas menyadari keberadaan binatang buas yang sebanding dengan alam kaisar dalam kecerdasan sekte mereka. Wuchang bahkan mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana seorang seniman bela diri dengan kekuatan serendah itu bisa lolos dari kejaran binatang api. Jika bukan karena kelompok Istana Dewa Qingyang yang menarik perhatian binatang api sebelumnya, dia pasti sudah berada dalam masalah serius. "Tidak sama sekali," kata Yangke dengan rendah hati. "Melarikan diri adalah keahlian saya." Dia tampak bangga akan hal itu yang membuat Xiao Baiyi menatapnya dengan seksama. "Cukup omong kosongnya.
Saat itu pemuda berjubah biru yang sektenya tidak diketahui tiba-tiba berteriak dingin dan berkata kepada Yangke dengan terang-terangan, "Serahkan Sage Bintang dan saya akan mengampuni nyawa Anda." Nada dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia akan cukup baik hati untuk membiarkan Yangke pergi jika dia bekerja sama, yang membuat Yangke meliriknya lagi. Pria itu hanya menatapnya dingin tanpa niat untuk menghindari tatapannya. Kedua orang dari istana Dewa Bintang itu tetap diam. Pria tampan itu hanya mengerutkan kening, tampak tidak senang. Sementara wanita itu mengalihkan pandangan matanya yang indah dengan penuh minat, seolah menunggu pertunjukan dimulai. Meskipun agak berlebihan, saya tetap ingin bertanya, siapa nama Anda? Yangke tersenyum pada pemuda berbaju hijau itu tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sambil berbicara, ia terhubung secara mental dengan alam mistis kecil, meminta Hua Qingxing untuk membantunya mengidentifikasi pria dan wanita dari Istana Dewa Bintang. Lagi pula Istana Dewa Bintang adalah sektenya, dia seharusnya mengenali keduanya. Mendengar ini, pemuda berbaju hijau itu mendengus dingin. Sekte 8 arah, Luo Yuan. Jadi kakak Luo, saya sudah banyak mendengar tentang Anda, maafkan saya. Yangke menunjukkan keterkejutannya seolah-olah dia benar-benar pernah mendengar nama Luo Yuan, meskipun dia belum pernah mendengar tentang sekte 8 arah sebelumnya. Rasa jijik Xiao Beiyi semakin dalam. Dia mendengus. Untungnya Anda bukan murid Istana Dewa Matahari Biru saya. Kalau tidak, saya pasti sudah membersihkan sekte itu. Yangke terkekeh, lalu tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini dia telah menerima jawaban dari Hua Qingxing melalui tubuh dharmanya. Sungguh mengejutkan, pria dan wanita dari Istana Dewa Bintang itu sama-sama individu yang memiliki pengaruh besar. Pria itu tak lain adalah putra Xiao Yuyang, Xiao Chen, dan Yangke mengenal Xiao Yuyang. Kultivasinya yang kuat di tingkat kedua alam kaisar, statusnya sebagai utusan bintang perak dari Istana Dewa Bintang, dan ketenarannya menggema di seluruh wilayah selatan. Ini adalah kasus seperti ayah, seperti anak. Xiao Yuyang berkuasa dan memegang posisi bergengsi, dan putranya juga tidak kalah hebat. Bersama Wu Chang, Xiao Sheng, dan Zhuang Bufan, ia termasuk di antara talenta muda paling menjanjikan di wilayah selatan. Telah membuat namanya terkenal di usia muda. Xiao Chen adalah satu hal, tetapi latar belakang wanita itu bahkan lebih menakutkan. Dia sebenarnya adalah putri kesayangan Kaisar Bulan Terang, Putri Lansun. Dia adalah wanita yang paling dicari di antara semua pemuda lajang di seluruh wilayah selatan dan bahkan seluruh alam bintang. Jika seseorang dapat membawa orang seperti itu ke dalam rumah tangga mereka, mereka setidaknya akan menyelamatkan diri dari perjuangan selama ratusan tahun. Dengan ayah mertua seperti Kaisar Bulan Terang, bukankah mereka bisa leluasa berjalan di seluruh alam bintang? Siapa yang berani mengganggu mereka? Siapa yang berani memprovokasi mereka? Namun Putri Lansun meskipun terkenal jarang keluar, jadi orang luar jarang melihatnya. Yangke tidak menyangka seseorang dengan status dan kedudukan seperti dia akan datang ke Tanah 4 Musim untuk berlatih, terutama dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Bukankah Kaisar Bulan Terang khawatir putri kesayangannya mengalami kecelakaan di Tanah 4 Musim? Sambil memikirkan hal ini, Yangke melirik Xiao Chen lagi. Dengan pelindung ini, Lansun seharusnya tidak diizinkan untuk pergi ke tempat-tempat berbahaya. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Yangke seperti kilat. Meskipun yang lain memperhatikan ekspresinya yang tidak biasa, mereka tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mengira dia takut dengan kata-kata Xiao Beiyi dan tidak bisa tidak meremehkannya. Yangke menundukkan kepalanya menatap tanda berbentuk berlian di punggung tangannya dan bergumam pada diri sendiri. Ini benar-benar tanda bintang. Sebelumnya, ia telah menduga secara samar bahwa ini kemungkinan besar adalah token untuk masuki lautan bintang yang hancur. Tetapi sebelum ia menyelesaikan pikirannya, Wu Chang dan yang lainnya muncul, tidak memberinya kesempatan untuk memverifikasinya. Dan kata-kata Luo Yuan tanpa ragu mengkonfirmasi dugaannya. Tanda bintang itu sebenarnya muncul di dahi seekor binatang iblis, dan setelah Yangke membunuhnya, tanda itu berpindah ke tangannya.
dan di tempat yang begitu mencolok di punggung tangannya. Ini membuat Yang Ke hampir tidak mungkin menghindar masalah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan ia menoleh ke Wuchang, berkata, "Saudara Wuchang, dengan pahlawan seperti Anda di sini, apakah benar-benar pantas membiarkan orang dari sekte kecil bertindak begitu sombong dan lancang? Jika berita ini tersebar, apa yang akan terjadi pada reputasi saudara Wuchang?" Wuchang menatap Yang Ke dan dingin tanpa terpengaruh. Meskipun temperamennya eksentrik dan sifatnya kasar, setelah mencapai tingkat ketiga alam sumber Do, dia bukanlah orang bodoh. Mengapa dia dengan mudah membiarkan Yang Ke mengalihkan kesalahan? Jadi dia hanya mendengus. Meskipun saya tidak suka kesombongan orang ini, apa yang dia katakan memang masuk akal. Serahkan saja binatang itu, atau saya akan mengambilnya sendiri. Mendengar ini, Yang Ke menggaruk kepalanya tampak gelisah. "Jadi kalian berdua mengatakan kalian akan merebutnya secara paksa?" Dia kemudian menatap Lan Xun dan Xiao Chen, bertanya, "Apakah istana Dewa Bintang kalian peduli tentang ini?" Lan Xun tersenyum tipis berkata, "Saya khawatir saya tidak berdaya untuk membantu. Saya hanya bisa menjamin saya tidak akan merampok Anda." Xiao Chen tidak berbicara, hanya mendengus dingin. Rasa jijiknya semakin dalam. Dia tidak mengerti mengapa Putri Lan tampaknya peduli pada pria seperti itu. Dan kata-katanya yang dia ucapkan sebelumnya membuatnya menyadari beberapa masalah. Lan Xun menepisnya dengan satu kalimat. Dan Yang Ke menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Jika memungkinkan, saya akan dengan senang hati menyerahkan saya ke bintang ini. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara melepaskannya dari tangan saya. Apakah kalian berdua punya saran?" "Sederhana," Wuchang segera menjawab, nadanya tenang. "Potong saja tangan Anda." "Benar." Lu Yuan juga mengangguk, berkata, "Tangan atau nyawa, pilih ada di tangan Anda." Yang Ke pucat pasi karena takut dan tergagap. Saya menginginkan keduanya. Apakah ada cara lain yang lebih aman?" Lu Yuan mencibir. "Tidak ada makan siang gratis. Sepertinya Anda tidak menginginkan keduanya. Kalau begitu saya akan mengabulkan keinginan Anda." Dengan itu dia menyalurkan kekuatan asalnya, melangkah dan langsung menebus penghalang spesial, mendekati Yang Ke. Cahaya kemasan mengembun di telapak tangannya dan menghantamnya ke dada Yang Ke. Saat ia bergerak, Wuchang juga langsung bertindak. Sekarang Segel Bintang berada di punggung tangan Yang Ke. Orang biasa seperti dia, siapapun yang menyerangnya duluan akan mendapatkannya. Mengingat sifat Wuchang yang arogan dan sombong, bagaimana mungkin dia membiarkan Lo Yuan memonopoli keuntungan itu? Jadi dia langsung muncul di belakang Yang Ke. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi tembus pandang dan putih, seolah-olah diukir dari giok putih, mengandung kekuatan yang sangat dingin dan menyerang punggung Yang Ke. Kedua ahli tingkat 3 alam sumber Do itu tidak menunjukkan belas kasihan. Niat membunuh mereka melonjak, hanya berani membunuh Yang Ke sebelum yang lain dapat bertindak. Lagi pula, transfer Segel Bintang bergantung pada siapapun yang membunuh pembawanya. "Adik Yang!" Wajah cantik murus Xiu memucat seperti mayat saat dia berseru, "Cepat menghindar!" Xiu Bayi mertan kening, tidak menyangka Wuchang dan pria bernama Lo Yuan itu akan menyerang begitu tiba-tiba, tanpa peringatan, menunjukkan sifat kejam mereka. Meskipun ia tidak menyukai Yang Ke dan bahkan mengancam akan memberinya pelajaran di negeri 4 musim, Yang Ke tetap memasuki negeri 4 musim bersama istana Ila Qingyang, menduduki salah satu tempat mereka. Segel bintang tambahan yang ia peroleh harus diserahkan ke istana. Xiu Baiji tidak mungkin hanya berdiri dan menyaksikan Yang Ke dibunuh. Jika penyelidikan kembali, ia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Kematian Yang Ke adalah masalah kecil, mencampuri kepentingan sekte adalah masalah besar. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk ikut campur. Di sisi lain, wajah cantik Lan Xun sedikit berubah, matanya menunjukkan keengganan. Menurutnya, Yang Ke pasti akan celaka kali ini, tetapi kecil kemungkinan ia akan ikut campur untuk menyelamatkannya. Melakukan hal itu sama saja dengan menyinggung Wuchang. Terlalu percaya diri. Xiao Chen mendengus dingin mengamati situasi dengan acuh tak acuh.
Duar! Sebuah ledakan keras terdengar. Wuchang dan Luo Yuan yang terjepit di antara Yang Ke tampak terkejut. Pada saat yang sama mereka merasakan benturan kekuatan dan energi yang sangat besar dari depan yang menyebabkan mereka terdorong mundur lebih dari 10 kaki tanpa disadari sebelum mereka nyaris dapat menyeimbangkan diri kembali. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.